perlu sampaikan, pertama perspektif kaitannya tentang latar belakang dan deskripsi sebagai menuju bagaimana satu kegiatan sosialisasi literasi ini bisa kita laksanakan. Pertama, menyangkut netralitas ASN, perlu adanya satu kepastian mekanisme dalam penegakan disiplin ASN. Ini yang menjadi dasar kita, ya, kenapa kita membuat satu kegiatan ini tentang pelanggaran ASN. Jadi jangan sampai nanti teman-teman di Bawaslu Provinsi sudah menemukan, sudah menegakkan kaitannya dengan netralitas ASN. Tadi pada tahap persoalan-persoalan eksekusinya itu tidak mencapai target. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kita juga hadir menjadi satu hal yang menjadi hal menurut saya ini sangat substansi dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi di nomor 121. Bagaimana mengubah proses arsitektur pemilu, ya, terutama memisahkan pemilu nasional dan juga pemilu daerah yang kurun waktunya jedanya 2-25 tahun. Ini mau tidak mau kita harus berpikir dengan satu konsekuensi. Bagaimana exposure politik ASN ke depannya harus dipikirkan. Sehingga nanti kaitannya dengan politik ASN jangan sampai ke depannya akan semakin panjang dan berisiko pelanggaran kaitannya dengan juga netralitas akan meningkat, terutama netralitas ASN. Nah, tentunya buat teman-teman Bawaslu, ya, peran strategisnya ini apa? Ya, yang mau tidak mau ini menjadi satu tanggung jawab kita bersama. Pertama, kita bicara tentang apa yang dimaksud dengan batas kewenangan, pengawasan netralitas ASN, dan batas kewenangan antara Bawaslu dan BKN. Kenapa kita mengundang BKN? Agar kita bisa melihat ruang-ruang di mana peran dan pengawasan netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu dengan yang dilakukan oleh BKN. Ini harus jelas batas kewenangan. Prosedur penanganan netralitas ASN di BKN harus jelas. Karena dulu pernah ada kejadian Bawaslu Provinsi merekomendasikan pada posisi di PPK-nya ini tidak, ya, pejabat pembina pegawainya tidak tercapai. Contohnya adalah bagaimana kalau kedudukan kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian. Kepala daerah, ya, eksekusinya itu nanti kalau dia tidak menaati rekomendasi pemberian sanksinya. Kemudian juga adanya penguatan tata kelola dalam demokrasi elektoral. Nah, ini peran-peran inilah yang mau tidak mau harus kita lakukan. Nah, dan juga pemeriksaan, bagaimana memberikan rekomendasi kepada instansi yang berwenang. Nah, ini ke depan saya berharap bahwa Bawaslu harus memastikan agar bagaimana proses penegakan netralitas ASN ini tetap efektif, meskipun juga banyak hal, ya, banyak catatan-catatan menjadi perubahan struktur kelembagaan di lembaga ASN itu sendiri. Terintegrasi, tidak hanya pelayanannya itu kalau sudah terintegrasi bisa menjadi pelayanan satu pintu. Karena kalau banyak pintu-pintu, ya, susah nanti kita kalau ada 1-2 pintu yang bocor ngambilnya. Jadi harus terintegrasi antara satu lembaga dengan lembaga lain. Makanya kita mengundang BKN. Nah, harapan ini bagaimana kedepannya agar bisa mempercepat satu alur, ya, informasi dan tindak lanjut kaitannya dengan rekomendasi. Kemudian
Pesan untuk teman-teman Bawaslu daerah ya, sengaja kita ngundang divisi hukum dan para ketua pada mengatasi kasus netralitas ASN, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gunakan ya data hasil diskusi, karena nanti kita ini tadi sudah diskusi sebelum mulai, nanti besok juga ya, pada kegiatan ini sebagai bahan untuk ya menyusun roadmap adaptasi regulasi menuju pemilu 2029. Karena ini tadi saya sudah pertajam pasca keluar putusan MK 135 untuk memimpin sinergi lintas lembaga dalam penegakan netralitas ASN ini, dan juga kaitannya dengan tata kelola pemilu yang berintegritas. Secara resmi dengan ini dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.